Pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan bersama saya Nasiti Lestari. Selanjutnya perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan. Selamat pagi, Dennis. Kalau kita lihat tadi pembukaan IHSG dibuka di zona hijau ya, sekarang bergeraknya masih cukup tipis begitu. Bagaimana prediksi Anda terkait pergerakan IHSG untuk sepanjang hari ini? Oke, kalau kita lihat sepanjang hari ini prediksi saya masih menguat, cuma memang pergerakan ini terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena sepanjang sepekan ini sebenarnya cukup minim sentimen, terlebih nanti juga kan besok ada libur tahun baru Cina ya, sehingga ada efek di sini libur akhir pekan yang cukup panjang sehingga investor cenderung untuk lebih mengamankan profitnya seperti itu. Oke, ini kan terkait dengan indeks kepercayaan konsumen dan juga penjualan retail Indonesia yang turun pada bulan Januari kemarin ya. Bagaimana imbasnya atau dampaknya terhadap IHSG? Kalau saya lihat sebenarnya sih dibilang memang turun ya, karena kan memang kita perekonomian belum bisa pulih dengan baik ya. Jadi saya rasa wajar ada penurunan, dan juga kan ini datanya sebenarnya lebih ke historical ya. Jadi saya rasa kalau untuk IHSG-nya sendiri pengaruhnya tidak signifikan gitu ya. Saat ini sih saya lihat IHSG lebih terfokusnya pada jumlah kasus COVID, yang dimana beberapa hari ini sudah mulai melandai dibandingkan dengan pekan-pekan yang lalu yang mencapai di atas 10.000, bahkan sempat mencapai 15.000 kasus per hari ya. Sementara sepanjang sepekan terakhir ini kasus-kasus baru COVID ini sudah mulai melandai, angkanya sekitar di 9.000 sampai 8.000, dan ini memberikan efek yang cukup baik ya bagi investor ya. Baik, kalau kita bicara sentimen luar negeri, sekarang kita lihat di papan bursa IHSG bergerak di zona merah ya, dan agak cukup dalam ini pelemahannya. Dari sentimen global atau sentimen luar negeri, seperti apa Anda melihat untuk hari ini? Kalau sentimen global sebenarnya kita lihat kemarin The Fed memang ada sempat memberikan komentar ya terkait perekonomian, dan mereka saat ini di Amerika Serikat masih terfokus pada angka kondisi lapangan pekerjaan, di mana data pengangguran pada pekan lalu cukup membaik di Amerika Serikat. Nanti diharapkan nanti malam akan ada rilis data pengangguran, diharapkan lebih baik lagi. Baik, untuk hari ini di rentang berapa IHSG Anda prediksi? Perkiraan saya supportnya ini di sekitar 6.147 dan resistennya di 6.243. Baik. Kalau kita sekarang bicara terkait saham, ini kan beberapa harga komoditas seperti CPO, emas, dan juga minyak kan terus naik. Prospek saham sektor komoditas sendiri seperti apa? Komoditas saya lihat masih cukup oke ya, terutama untuk batu bara dan CPO ya. CPO juga saya lihat data pagi ini naiknya cukup signifikan hingga angka 3.572 ringgit per ton ya. Naik sekitar 3%. Ini cukup baik untuk saham kelapa sawit ya. Kemudian juga batu bara memang naiknya tidak terlalu signifikan, tapi dibandingkan dengan harga batu bara tahun lalu ini kenaikannya sudah sangat tinggi ya. Jadi apa rekomendasi saham untuk batu bara dan juga CPO? Untuk batu bara dalam jangka pendek hingga menengah saya rasa masih ada potensi untuk uptrend ya. Oke, untuk kode sahamnya apa yang Anda rekomendasikan? Untuk CPO saya rekomendasikan LSIP, kalau untuk batu bara saya PTBA dan Adaro. Baik, untuk laporan keuangan emiten full year, kan ini sudah mulai dirilis, prediksi Anda? Laporan keuangan saya rasa memang nanti mungkin akan banyak laporan keuangan yang secara tahunan mungkin akan mengalami penurunan, tapi saya rasa penurunan tidak akan terlalu jauh, karena kita tahu di kuartal 3 kemarin beberapa sektor sudah mulai mengalami perbaikan ya, yang artinya di kuartal 2-nya cukup parah, tapi di kuartal 3-nya sudah lebih baik, sehingga laporan keuangan tidak akan terlalu parah nanti di full year-nya ya. Terlihat dari laporan keuangan bank kemarin juga beberapa emiten bank mengalami penurunan di pendapatan dan laba bersihnya, tapi saya rasa masih cukup oke. Oke, untuk sektor perbankan jadi rekomendasi Anda saham apa saja?
perbankan saya rasa yang masih menarik ada BMRI, kemudian ada BBCA, kemudian BBTN, dan ada BBRI. Baik. Sekarang kalau kita bicara sektor nikel, dampaknya sendiri terhadap ini kan pengembangan Tesla, ya meskipun cuma baterai dan baterai lithium dan pabrik energi storage sistemnya saja begitu. Dampaknya sejauh apa ke saham sektor nikel? Kalau dampak kita lihat sebenarnya ini akan sangat baik ya, sangat baik bagi emiten-emiten yang terkait di proyek ini ya. Hanya saja kita belum tahu, hanya saja kita belum tahu kapan ketok palunya proyek ini ya. Kalau kita lihat dampaknya pasti nantinya akan sangat signifikan ya. Dan nilai proyeknya juga kan memang sangat besar. Jadi kita hanya tinggal tunggu saja nanti ketok palunya seperti apa. Kalau untuk saham-sahamnya sendiri, saya rasa kalau investor masuk sekarang ya cukup oke. Cuma sifatnya lebih ke spekulasi seperti itu. Tapi memang tidak disalahkan untuk mulai mengkoleksi dari sekarang. Apa yang Anda rekomendasikan kode sahamnya? Untuk yang terkait ini saya rasa yang masih cukup oke, Inco, kemudian TINS, dan Antam. Baik, ANTM juga ya. Sekarang terkait dengan emiten konstruksi, program pemerintah pembentukan SWF, apakah masih mampu untuk menjadi pendongkrak di emiten itu? Ya, saya rasa ini sangat baik ya. Tidak hanya untuk konstruksinya saja. Dari konstruksinya sendiri sebenarnya kita tahu ini sangat baik. Kenapa? Karena pendanaan itu kalau hanya dari APBN saja itu tidak cukup. Jadi kita butuh pendanaan lain untuk pembangunan infrastruktur seperti itu ya. Jadi dana SWF ini sangat dibutuhkan. Selain itu kita bisa lebih meningkatkan investasi asing ya. Jadi investasi asing kita tahu sekitar 1-2 tahun terakhir ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, SWF ini diharapkan jadi suatu katalis supaya investor asing dapat kembali masuk investasinya lebih banyak di Indonesia. Baik, jadi kalau pertanyaannya apakah masih mampu jadi pendongkrak, jawabannya iya, sangat besar. Iya, masih. Baik. Kita sekarang ke emiten teknologi, Denis, emiten teknologi juga mulai ramai IPO di bursa, seperti apa untuk perkembangan sahamnya? Untuk emiten teknologi sebenarnya sih kita lebih lihat ke kinerjanya saja seperti apa, kemudian penggunaan dana IPO-nya seperti apa ya. Kalau teknologi sendiri evaluasi memang rata-rata memang lebih mahal dibandingkan dengan emiten-emiten lain. Cuma kalau kita lihat prospek jangka panjang kan memang sangat baik. Nah, jadi kita lihat saja bagaimana ke depan emiten-emiten yang terkait ini yang baru IPO, bagaimana mereka berekspansi, penggunaan dana IPO-nya seperti apa gitu. Jadi sudah mulai bisa dibelanjakan untuk emiten baru ini? Kalau memang baru IPO saya rasa sih pasti menguat ya untuk emiten-emiten seperti ini. Jadi saya rasa ya. Baik, Denis, terakhir, apakah Anda optimis IHSG kita dapat mampu menembus 7.000 hingga akhir tahun ini? Hingga akhir tahun saya rasa saya tidak terlalu yakin ya. Mungkin perkiraan saya hingga akhir tahun di sekitar 6.700 hingga 6.800. 6.700 hingga 6.800. Ini padahal asumsi vaksinasi sudah berjalan mungkin 50-70% ya. Anda tetap tidak optimis ya sampai 7.000 ya? Iya, mungkin saya bisa merevisi nanti di akhir kuartal 1 atau di kuartal 2 kalau data perekonomian sudah memang baik. Oke, kita lihat nanti di kuartal 2. Denis, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini di Opening Bell. Ya, pemirsa, demikian tadi analis dari Arta Sekuritas, Denis Christopher Jordan. Kami akan kembali usai jeda.